Pandemic? Entrepreneur? Am I an entrepreneur? Are you an entrepreneur? Do you know any entrepreneur? Can I catch it? Ada yang datang tapi bukan cinta. Ada yang berjarak tapi bukan kamu. Merupakan kalimat yang tepat untuk menggambarkan epidemi COVID-19 yang kini tengah menjadi sorotan dunia. Tercatat bulan Maret tahun 2020, COVID-19 datang dan Indonesia bukanlah wajah yang sama lagi. Kata social distancing, work from home, stay at home, online class sudah menjadi tak asing di telinga kita. Semua berubah. Kini hanya layar yang dapat memahami situasi kita. Lumpuh. Iya, lumpuh. Perlahan perekonomian kita lumpuh oleh keadaan dan waktu. Bagai terkena tikaman tajam yang tak kasat mata, yang seketika menusuk lalu hilang. Apa yang kita perjuangkan tanpa henti, dengan seketika berhenti, lalu habis. Habis semua, dari materi hingga hati. Rindu rasanya menghirup angin yang melaju dengan bebasnya, bergurau dengan kawan-kawan, tertawa bersama hingga hati ini tak karuan, bertamasya dengan keluarga, hingga membuat kenangan untuk masa depan. Ya, tentu ini semua kita rasakan sekarang akibat pandemi COVID-19 yang telah merubah dunia ini. Tidak pernah terbayang bahwa sebuah virus dapat mengubah banyak kehidupan. PHK tidak sedikit yang mengalaminya. Semakin terhimpit oleh tekanan ekonomi, berpikir keras untuk dapat bertahan hari ini. Penghasilan yang terus terkuras karena kebutuhan yang semakin banyak, usaha yang sepi, harga semakin tidak stabil, semuanya membebani pikiran. Semakin khawatir dengan keadaan yang terjadi, tapi ada yang sedang berjuang untuk memperbaiki keadaan. Tak pernah ada yang tahu apa yang terjadi di depan. Tetap bertahan, kawan. Apa sih hubungan pandemik dan pandemik? Pandemi yang kita alami sekarang ini berdampak terhadap pandemik di Indonesia, mempengaruhi perekonomian dan menimbulkan kemiskinan baru yang diakibatkan oleh pandemi ini. Berkurangnya transaksi ekspor dan impor menyebabkan usaha masyarakat pun mulai tumbang tutup satu persatu, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi pun menurun, dan pengangguran masyarakat pun meningkat. Belum lagi, beberapa orang memanfaatkan situasi ini tanpa manusiawi, meningkatkan harga kebutuhan yang semena-mena, menyebabkan krisis ekonomi dan krisis kesehatan meningkat. Kita tidak tahu bertahan sampai kapan pandemi ini baru selesai. Apapun yang kita alami, kita harus tetap percaya dan bersatu bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sadarkah kalian terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan ekonomi Indonesia di kala pandemi ini? 1. Relaksasi pajak. Pemerintah memberikan kelonggaran pembayaran pajak untuk 11 sektor terdampak secara langsung COVID-19. 2. Restrukturisasi kredit UMKM. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang terdampak COVID-19 seperti sektor pariwisata, perhotelan, perdagangan, pengolahan, dan masih banyak lagi. 3. Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk KUR. Para peminjam dana program KUR dapat hak untuk menunda pembayaran selama 6 bulan dan membebaskan bunga pinjaman 3 bulan pertama, serta 50% bunga pinjaman pada 3 bulan berikutnya. 4. Menambah uang beredar. Dilakukan dengan melakukan pelonggaran giro wajib minimum bank umum sehingga uang yang disalurkan oleh bank umum ke masyarakat lebih meningkat. Bank Indonesia juga melakukan injeksi dana ke pemerintah melalui pembelian surat berutang negara jangka panjang. Dan tentunya masih banyak lagi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dalam menyelamatkan keuangan negara Indonesia. Entrepreneur menjadi solusi masalah perekonomian di tengah pandemi COVID-19 ini. Why? Kita tahu sendiri, di tengah pandemi COVID-19 ini, perekonomian Indonesia menjadi lesu karena UMKM yang lesu. Bagaimana caranya? Seorang entrepreneur tentunya memiliki sifat yang inovatif, seperti contoh, di tengah pandemi ini dengan melihat peluang-peluang beradaptasi agar tetap bisa berwirausaha dengan cara sistem yang baru, yaitu sistem online.
Sebelumnya banyak rumah makan, toko-toko, pasar menjadi sepi. Dan dengan cara online ini, maka mereka akan bangkit kembali seperti pembelian makanan secara online, membuka penjualan melalui online shop, dan dengan cara online ini lebih simpel karena hanya menggunakan internet serta transaksi menggunakan online atau menggunakan m-banking. Dengan cara penjualan secara online ini, maka akan membangkitkan ekonomi Indonesia yang lesu dengan membangkitkan kembali UMKM dengan cara yang baru yaitu secara online. Nah, teman-teman, pada hari ini kita berkesempatan nih untuk mewawancarai salah seorang entrepreneur muda. Namanya adalah Kak Vivi. Kak Vivi adalah pemilik dari @paperylab Instagram. Mungkin teman-teman yang perempuan sudah pada gak asing sama yang namanya Paperylab. Nah, tapi buat kamu yang belum tahu, Paperylab adalah usaha yang bergerak di bidang stationery. Dia menjual buku jurnal harian dengan desain yang menarik. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak. Awalnya tuh kenapa kok mau jadi seorang entrepreneur? Oke, jadi awalnya tuh lumayan panjang ya ceritanya. Jadi waktu SMA itu sebenarnya dari papa mamaku tuh kayak lagi kesusahan di segi finansial waktu aku SMA, kira-kira kelas 1. Nah, terus aku kayak mikir gitu, seenggaknya gimana caranya supaya aku nggak ngerepotin mereka gitu loh. Nah, terus kalau SMA kan kita kayak mau kerja di mana kan kayak susah gitu ya. Terus kepikiran ya salah satu jalannya yang paling bisa dilakuin ya usaha sendiri kayak jualan online. Ya, maksudnya dengan banyaknya kompetitor-kompetitor dan pasti kan banyak banget yang bikin apa ya, kayak bikin sesuatu, bikin pekerjaannya tuh kayak bisnis itu sama gitu loh sama yang kakak buat. Nah, itu gimana kalau pas lagi kayak gini? Justru aku lihatnya nggak kayak gitu ya. Jadi karena aku basicnya udah online, jadi aku ngerasa kayak lebih ada persiapan gitu kalaupun semua harus online seperti ini. Jadi oh iya, ya emang bisnisnya online ya, jadi nggak terlalu gimana-gimana ya, kayak menurutku malah beradaptasi sih selama kita bisa beradaptasi sama keadaan sekarang ini. Kak, aku mau nanya nih, apa sih yang membedakan bisnis kakak yang secara online dibanding bisnis lain yang seperti yang bisnis yang baru dibangun pada saat pandemi ini? Ya, seperti keunggulan dari bisnis kakak lah. Oh, jadi kita itu emang fokusnya tuh ke pembeli yang gimana ya, kayak kita tuh mau lebih deket sama customer-customer kita. Jadi kayak kita tuh tiap kali mau launch produk, biasa tuh kita kayak kasih survei gitu sebelum kita buat produk. Jadi kita benar-benar tahu, oh mereka ini butuhnya apa. Mahasiswa maupun siswa kan diliburkan, jadi kita work from home kan. Iya. Apakah mempengaruhi bisnis kakak? Enggak sih, Karena itu malah enggak ya. enggak, justru malah kayak gini ini malah kadang ada orang yang mikir, aduh di rumah nih gabut misalnya, mau ngapain kan bingung juga ya. Nah, terus kalau misalnya mau cari aktivitas, mungkin bisa nulis jurnal. Apa tips dan triknya buat Cici untuk membuat startup bisnis baru? Tipsnya yang penting kalian mulai aja dulu, kayak nggak usah takut lah kalau waduh ntar ini apa kosnya gede, terus ntar cari pembelinya gimana ya dan lain-lain. Itu terakhir-terakhir aja lah. Maksudnya kayak satu-satu itu bisa pasti ditangani gitu. Peluangnya jadi seorang entrepreneur di tengah COVID itu gimana sih, Cik? Ya, kalau peluangnya sih masih ada. Maksudnya justru kalau namanya bisnis seperti sekarang ini ada yang turun, tapi ada juga itu malah jadi celah buat kita buat kayak maju ke depan gitu loh. Karena ada bisnis yang terhambat karena si COVID ini. Nah,
itu tinggal gimana caranya kita tuh bisa beradaptasi, kita cari oh kira-kira apa nih yang orang-orang butuhin sekarang ini. Semua orang yang bisnis itu ya startnya emang dari nol, tinggal kalian mau nggak mulai buat berani mulai gitu loh. Yang paling susah tuh dari bisnis tuh ya mulai aja. Nah, sebagai entrepreneur tentu aja kan banyak masalah yang dihadapi. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Kalau masalah itu tiap hari pasti ada ya. Beda kalau kita kerja, misalnya kerja di kantor itu udah jelas-jelas beda banget. Kayak kalau kerja di kantor kan kita lebih mikirnya yang penting kerjaanku selesai nih. Tapi kalau misalnya kita bisnis, itu dari mulai marketing, terus dari mulai sales, operasional itu semua tuh kita kayak mikirin semua sendiri kan. Jadi ya itu emang challenge-nya emang di situ. Nah, terakhir nih Ci, sebelum kita tutup semuanya, ada nggak Ci kata-kata untuk entrepreneur muda atau seseorang yang mau menjadi entrepreneur muda? Kalimat apa yang mau Cici ungkapkan buat mereka? Kayak kalimat Tokopedia ya, mulai aja dulu. Pokoknya jangan takut, kalian mulai aja dulu. Oke, makasih Ci buat Oke, Ci. waktunya. Makasih Terima buat kasih, waktu dan Ci. kesempatan.